sahabat YouTube, jumpa lagi dengan saya di sini Christina dalam channel Sayang Keluarga J3. Oke, sahabat YouTube, saya berterima kasih kepada kalian yang sudah support channel ini, kalian yang sudah subscribe, saya benar-benar berterima kasih karena kalian saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang menarik. Oke, dan kepada kalian yang belum subscribe, kalian boleh subscribe. Karena apa? Kalau kita melihat setiap hari subscriber kita semakin bertambah, ini membuat kita benar-benar semangat dan kita akan berpikir gitu, mencari-cari konten-konten yang menarik yang akan kita buat begitu. Dan oke, video kali ini saya mau sharing kepada kalian tentang pengalaman saya lagi ada di Malaysia, yaitu hal yang menarik, hal yang membuat saya betah tinggal di Malaysia. Oke, kita langsung kepada pokok pembahasannya. Yang pertama adalah yang saya suka dengan keadaan jalan raya yang sangat tertib. Nah, jadi jalan raya di Malaysia ini keadaannya sangat tertib, walaupun ada di kota-kota besar yang yang agak-agak macet gitu ya, tapi sepanjang saya tinggal di Malaysia ini, saya masih merasakan nyaman lah dengan keadaan jalan raya di sini ya. Berbeda sekali kan kalau kita ada di Indonesia, apalagi di kota-kota besar ya kan, seperti di Jakarta gitu, di Medan juga sangat macet ya kan. Tapi kalau di Malaysia untuk kita melintas negeri, misalnya saya ada di Seremban, saya mau pergi ke Kuala Lumpur, mau pergi ke Melaka gitu, atau pergi tempat yang jauh seperti ke Penang, makan masa dalam 5 jam lebih gitu, kita menikmati perjalanan itu ya kan. Karena apa? Dalam perjalanannya itu ya langgeng aja gitu. Tiba-tiba dalam 1 jam lebih sudah sampai ke Kuala Lumpur. Karena apa? Jalannya itu nggak macet ya kan. Orang-orangnya itu di jalan raya 90%-nya gitulah mengikuti peraturan lalu lintas. Jadi sama-sama kita itu mengikuti peraturan lalu lintas, jadi membuat jalanan itu nggak macet gitu ya kan. Nah, lain kan kalau kita di Indonesia, saya kalau dari Siantar mau ke Medan udah terbayang duluan dalam perjalanan 3 jam ya kan. Dalam perjalanan itu udah terbayang aja, jadi malas untuk kita keluar jauh-jauh. Belum lagi kadang-kadang kalau kita naik bus kan, naik angkot gitu kan, kita udah tahu sendiri lah gimana. Belum lagi kalau sudah di kotanya itu di Medan misalnya, kalau kita naik angkot, nah gitulah keadaan jalan ya kan, yang duduknya sempit-sempit gitu, belum lagi ngebut-ngebutnya gitu kan. Nah, itu pengalaman menarik juga selama saya dulu ngurus mau jadi TKI ke Malaysia ya. Nah, tapi kalau di sini ke Penang sekalipun misalnya dalam perjalanan 5 jam, kita ya enjoy aja, kita nikmati aja kan, karena jalannya itu lancar, nggak ribut, nggak macet gitu, senang kayak gitu kan. Nah, oke, itu yang pertama yang saya suka tentang jalan raya. Yang kedua adalah, jadi di Malaysia itu senang sekali untuk kita mencari pekerjaan ya. Arti kasarnya senang cari duit ya kan, senang kita cari duit asalkan kita rajin. Nah gitu, senang cari duit, baik itu pekerja asing ya kan, maksudnya orang yang bukan warga negara Malaysia. Kalau kita kawin di sini dengan warga negara, kalau sah di mata kerajaan secara hukum, senang kita untuk cari kerjaan. Untuk kerja di kilang, di pabrik juga masih boleh. Untuk usaha sendiri pun senang gitu. Jadi untuk pekerjaan di sini sangat senang.
Artinya walaupun kita di sini ibu rumah tangga, walaupun kita di sini sudah kawin, kita masih bisa mencari pekerjaan. Gitu. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah karena harga-harga bahan pokok di sini murah dan terjangkau. Kalau kita mau makan, ya kan, makan apa aja, baik itu western food, Chinese food lah, masakan Thailand lah, masakan India, masakan Jepun, macam-macam masakan dari negara-negara mana kita boleh rasai di sini ya. Dan harganya itu pun nggak terlalu mahal kayak gitu. Kalau makan di restoran juga di sini itu udah biasa kan, karena harga tidak terlalu mahal. Nggak sama kalau di Indonesia. Kalau kita masuk restoran itu pasti mahal ya kan. Macam-macam makanan kita boleh rasa lah dari negara-negara luar kan, seperti tadi itu masakan western, masakan India, masakan Cina, masakan Melayu, masakan Thailand. Nah, jadi macam-macam masakan kita senang mau jumpain di sini, ya kan? Masakan Arab, nah gitu, senang kita mau jumpain di Malaysia ini. Oke, dan next selanjutnya adalah karena keadaannya yang aman, ya, jarang yang ada namanya kerusuhan, demon-demon. Di sini itu orangnya ya bekerja gitu, lakukan bagian kita gitu kan. Soal kerajaan, soal pemerintahan itu yang pemerintah yang buat gitu. Makanya jarang di sini ada yang namanya demon-demon gitu. Karena untuk ngurus kerja satu hari aja kadang udah capek kan. Udah nggak ada waktu lah yang namanya mau demon, kadang tengok TV aja nggak sempat. Jadi enaknya di Malaysia itu keadaannya aman, tertib, karena rakyatnya itu dibilang taat kepada peraturan kerajaan, pada peraturan pemerintahan. Nah, jadi nyaman aja tinggal di Malaysia. Oke, next adalah jadi di sini itu untuk barang-barang elektronik juga nggak terlalu mahal. Untuk barang elektronik keperluan dapur, handphone gitu, jadi semua masih terjangkau. Senangnya kita begitu. Nah, kita nggak terlalu stres mikirin pekerjaan rumah karena dibantu dengan barang-barang elektronik dapur ya kan. Kalau mau nyuci baju kita ada mesin cuci gitu. And next adalah untuk biaya hospital. Biaya hospital kalau kita melahirkan pun sangat murah, sangat murah bagi saya. Dan layanannya pun sangat bagus, itu yang saya suka. Jadi kalau kita melahirkan di sini itu pun kita nggak perlu khawatir dengan yang namanya biaya, dan perobatannya itu sangat canggih di Malaysia ini, sangat bagus dilayani walaupun kita warga asing. Oke, itu dia. Oke, ini hanya sebagian kecil ya dari hal yang menarik yang ada di Malaysia ini, dan banyak lagi pastinya. Dan bukan untuk membandingkan bangsa Indonesia dengan bangsa Malaysia, tapi hanya berbagi pengalaman lah. Dan tetap juga Indonesia banyak sekali kelebihannya, apalagi bagian kulinernya. Lidah ini memang tetap memilih masakan Indonesia, masakan tradisional Indonesia is the best ya kan, dengan nasi padangnya, dengan masakan dari suku-suku Bataknya. Ini yang membuat kita itu tetap kangen dengan yang namanya Indonesia. Oke. Dan ini saja video dari saya untuk kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sekali lagi buat kalian yang belum subscribe, kalian boleh subscribe channel ini. Dan kalian jangan lupa untuk loncengnya dinyalakan supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya.
Terima kasih, bye.